Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9, yakni Abi Amirullah SPDI, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kelas 9C yang beranggotakan Ayla Alisa Jordan, Ayunur Rashifa, Aziza Azahra, dan Elisa Sifa Maulida. Pembahasan yang akan dibahas yakni peranan Wali Songo, Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat dalam dakwah Islam di Indonesia. Biografi Sunan Bonang. Nama lengkapnya Raden Maulana Magdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 di Tuban, wafat pada tahun 1525 di Pulau Bawean. Orang tuanya bernama Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Anaknya bernama Dewi Ruhil, Jayeng Rono, dan Jayeng Katon. Wilayah dakwah Sunan Bonang yaitu di Jawa Timur, Tuban. Kepribadian Sunan Bonang yaitu tekun, disiplin, sabar, pantang menyerah, dan baik hati. Ilmu yang beliau tekuni yaitu fikih, tasawuf, usuluddin, seni arsitektur, sastra, dan berbagai kesaktian. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan metode yang cukup unik, yakni menggunakan metode kesenian dengan media berupa gamelan bonang, perwayangan, dan karya sastra seperti primbon atau suluk. Berikut karya sastra Sunan Bonang. Yang pertama, suluk kujil, yang kedua, suluk gentur atau bentur, yang ketiga, suluk khalifah, yang keempat, Gita Suluk Latri, yang kelima, Suluk Jebeng, yang keenam, Gita Suluk Wali, yang ketujuh, Tembang Tombo Ati. Kisah tentang dua makam Sunan Bonang diceritakan ketika Sunan Bonang wafat terjadi perebutan bagi para santrinya mengenai tempat dimakamkannya Sunan Bonang. Awalnya ia dilakukan di Surabaya yang berdekatan dengan makam ayahnya yakni Sunan Ampel. Namun para santri yang berasal dari Madura ingin beliau dimakamkan di Madura, sedangkan para santri di Tuban tidak terima akan hal itu. Akhirnya kapal yang membawa jasad Sunan Bonang kandas di perairan Tuban dan beliau dimakamkan di dekat Masjid Jami Tuban. Dan para santri dari Madura hanya diperkenankan untuk membawa pakaian dan kain kafan Sunan Bonang saja. Kemudian ada juga kisah tentang Sunan Bonang dan seorang Brahmana. Berikut 6 poin penting dari kisah Sunan Bonang dan Brahmana. 1. Menentang kesaktian Sunan Bonang. 2. Kesombongan Brahmana tenggelam bersama dengan badai. 3. Bertemu dengan orang berjubah putih. 4. Keluarnya air bersama kitab-kitab yang telah tenggelam. 5. Brahmana sujud di kaki Sunan Bonang. 6. Brahmana masuk Islam. Karomah Sunan Bonang. 1. Mengubah kolang-kaling menjadi emas. 2. Mengubah aliran sungai berantas. 3. Anak ayam menang melawan ayam jago. 4. Menang melawan Brahmana. Cara meneladani sifat Sunan Bonang antara lain: 1. Berbanyak ibadah selayaknya beliau yang mengajarkan kita untuk beribadah. 2. Mengamalkan ilmu yang diajarkan dan berbagi ilmu kepada orang. 3. Menjaga karya-karya peninggalan beliau. 4. Menjauhkan diri dari perbuatan yang mengakibatkan dosa. 5. Mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang dan perbuatan baik lainnya.
Nama kecil Raden Qasim, lahir 1470 Masehi di Surabaya, meninggal 1522 Masehi, Paciran, Lamongan. Gelar yang didapat Kanjeng Susuhan Derajat Mayang Madu yang diberikan oleh Raden Fatah. Orang tua Sunan Ampel dan Dwi Cadrawati Putri, istri Dewi Sufiah. Anak Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dwi Wuryan. Kepribadian arif, bijaksana, penolong, rendah hati. Metode apa yang digunakan Sunan Derajat dalam dakwahnya? 1. Tidak segan terjun langsung ke masyarakat. 2. Menggunakan metode kesenian. 3. Menggunakan filosofi sendiri, yakni filosofi ketujuh Saptangga. Berikut ini bunyi dari filosofi ketujuh Saptangga atau ketujuh tingkatan tangga. 1. Membangun resep tiasing sasoma, artinya selalu membuat hati orang lain menjadi senang dan gembira. 2. Jroning suka duka eling lan waspada, artinya meskipun sedang berada dalam keadaan senang dan bahagia, kita harus tetap ingat dan waspada. 3. Laksmitaning subrata tan nyipta marang pringgabayaning lampah, artinya dalam perjalanan meraih cita-cita yang luhur, maka jangan takut dengan segala bentuk rintangan atau halangan yang akan dihadapi. 4. Meper hardaning pancadriya, artinya selalu berusaha menekan hawa nafsu. 5. Heneng hening henung, artinya di dalam keadaan diam akan diperoleh keheningan atau ketenangan, dan di dalam keadaan keheningan tersebut kita dapat meraih atau mencapai cita-cita yang luhur. 6. Mulya guna panca waktu, artinya suatu kebahagiaan lahir dan batin akan diperoleh jika kita mengerjakan atau menunaikan sholat 5 waktu. 7. Catur piwulang, artinya berilah tongkat kepada orang yang buta, berilah makanan kepada orang yang kelaparan, berilah payung kepada orang yang kehujanan, dan berilah pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Filosofi catur piwulang Sunan Derajat. 1. Wenehono teken marang wongkan wuto, artinya berilah tongkat untuk orang buta. Yang kedua, wenehono pangan marang wongkan keluwen, artinya berilah sedekah makanan untuk orang yang kelaparan. Yang ketiga, wenehono payung marang wongkan keudanan, artinya berilah payung atau tempat berteduh untuk orang yang kehujanan. Yang keempat, wenehono sandang marang wongkan kawudan, artinya berilah pakaian untuk orang yang tidak berpakaian. Perjalanan dakwah Sunan Derajat. 1. Perjalanan di tengah laut. 2. Pertolongan ikan dan hikmah di dalamnya. 3. Terdampar di pesisir Jelak, Banjarwati. 4. Menetap di desa Jelak. 5. Babat alas wilayah yang baru. 6. Mendirikan pesantren di perbukitan selatan, yaitu Ndalem Duwur. Karomah Sunan Derajat. 1. Ditolong ikan cucut dan ikan talang. 2. Memancarkan air dari lubang bekas umbi. 3. Memindahkan masjid dalam waktu semalam. Kisah Sunan Derajat yang diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan cakalang. Ketika beliau pergi berdakwah ke daerah pesisir Gresik, kapal yang ditumpangi beliau diterpa ombak besar dan akhirnya tenggelam. Beliau mencoba bertahan hidup dengan memegangi dayung kapal. Dan akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, yang mana membuat Sunan Derajat diselamatkan oleh ikan cucut dan juga ikan cakalang.
Beliau selamat karena terdampar di daerah pesisir Lamongan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.